Jadi tampaknya ini hari Minggu taktis semuanya. Selamat datang kembali di acara lain. Kali ini hanya pembaruan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di Iran. Dan berita besar yang sedang kita lihat sekarang adalah serangan yang diumumkan dan cukup banyak dibicarakan dalam beberapa hari terakhir. Serangan besar-besaran yang diperbarui terhadap infrastruktur Iran ternyata tidak terjadi. Atau, biar saya katakan begini, serangan itu belum terjadi selama akhir pekan, seperti yang diperkirakan banyak orang berdasarkan pergerakan yang kita lihat di lapangan, dan persiapan yang berlangsung di negara-negara Teluk. Jadi secara singkat, apa yang sedang dipersiapkan? Kita semua membaca artikel-artikel ini dalam berita internasional selama beberapa hari terakhir. Donald Trump mengancam akan melancarkan serangan yang sangat besar, beberapa yang terbesar sejauh ini dalam seluruh perang melawan Iran. Kali ini, sasarannya adalah infrastruktur sipil Iran, terutama infrastruktur energi dan pembangkit listrik. Ini dari CBS beberapa hari lalu, sebenarnya dari kemarin, tanggal 1 Agustus. Amerika Serikat dan Israel bersiap membom target-target terkait energi di Iran. Dan inilah yang sangat diancamkan oleh Presiden Amerika Serikat. Iran kemudian mengatakan bahwa hal itu akan membuat mereka benar-benar melakukan pembalasan besar-besaran. Ini juga dilaporkan media barat. Iran mengancam akan melumpuhkan sistem air dan energi di Teluk setelah ultimatum Trump. Dan sekali lagi, sebagai konteks, Trump terus menggabungkan ancamannya terhadap infrastruktur sipil dengan tuntutan agar Iran akhirnya tunduk pada kehendaknya dan membuka Selat Hormuz. Yang sebenarnya ia maksud adalah menyerahkan kendali atas Selat Hormuz kepada Amerika Serikat. Dan ya, menyerah juga dalam segala hal lainnya. Namun, seperti yang sudah berkali-kali kita bahas di kanal ini, pihak Iran hanya mengatakan, tidak, itu bukan yang akan kami lakukan. Kami akan terus menembaki kalian. Setiap kalian menembak kami akan membalas dengan menembak berada dalam jangkauan, terutama hal-hal yang diperlukan negara-negara Teluk untuk bertahan hidup, karena memfasilitasi kalian. Serangan Amerika Serikat terhadap Iran tidak akan mungkin terjadi tanpa negara-negara Teluk yang memungkinkan Amerika Serikat benar-benar melancarkan serangan dari wilayah mereka, atau menggunakan wilayah udara mereka, atau menggunakan fasilitas pelabuhan mereka untuk berlabuh, dan sebagainya. Jadi Iran terus-menerus dan secara konsisten mengatakan bahwa mereka akan membalas setimpal dan akan menghancurkan infrastruktur sipil di negara-negara Teluk jika Amerika Serikat benar-benar melakukan ini. Situasinya sangat serius. Amerika Serikat juga benar-benar sedang mempertimbangkan serangan besar-besaran terhadap Iran, yang kemudian akan memicu serangan balasan. Bahwa hal ini memang sedang dipersiapkan juga terlihat dari apa yang disampaikan oleh kedutaan-kedutaan besar AS di kawasan tersebut. Ini juga dari tanggal 1 Agustus, yaitu Sabtu kemarin, tahun 2026. Kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem mengeluarkan peringatan keamanan. Kedutaan mengatakan bahwa karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, situasi keamanan tetap kompleks dan ada potensi eskalasi yang tak terduga. Potensi eskalasi yang tak terduga tentu saja berarti eskalasi yang direncanakan, serangan yang direncanakan terhadap Iran. Dan, ya, maksud saya, kita tidak perlu membahas pilihan katanya. Ini jelas sebuah lembaga diplomatik Amerika Serikat. Jadi tentu mereka akan menyampaikan hal-hal dengan cara seperti itu. Namun fakta bahwa mereka memperingatkan warga Amerika di kawasan tersebut bahwa mereka perlu bersiap menghadapi perjalanan udara yang kembali terganggu, dan bahwa mereka mungkin harus melarikan diri dari tempat mereka berada saat ini, itu sangat mengkhawatirkan. Jadi, saya tidak berpikir ancaman-ancaman ini muncul begitu saja. Maksud saya, serangan terhadap Iran memang sedang dipersiapkan. Seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk melancarkan serangan, pesawat pengisian bahan bakar di udara, dan sebagainya, sedang disiagakan. Dan semuanya sudah ada di sana. Mereka masih berada di kawasan itu.
Fakta bahwa begitu banyak peralatan dikerahkan membuat semua orang berspekulasi bahwa ini akan terjadi akhir pekan ini. Kalau Anda bertanya, mengapa pada akhir pekan, Pascal? Jawabannya adalah, Donald Trump selalu berusaha melakukan hal semacam ini dengan dampak seminimal mungkin terhadap pasar. Atau tidak, biar saya merumuskan ulang. Ia berusaha melakukan ini dengan cara yang, tentu saja, membuat dirinya dan kroni-kroninya diuntungkan oleh pergerakan pasar, sebagai semacam efek samping dari serangan-serangan semacam ini. Jadi, menyerang pada akhir pekan punya keuntungan karena pasar di Amerika Serikat dan Asia sedang tutup kan, pasar sahamnya. Jadi mereka tidak bisa langsung bereaksi dengan sangat fluktuatif. Sebenarnya, ini sudah menjadi pola yang konsisten selama beberapa bulan terakhir. Serangan selalu terjadi entah pada Jumat malam setelah pasar tutup, atau pada Sabtu pagi. Dan gagasan pemerintahannya selalu bahwa guncangan terbesar sudah akan berlalu pada Senin pagi, sehingga pasar saham tidak akan bereaksi terlalu fluktuatif. Jadi kali ini pun, sekali lagi, kami memperkirakan ini akan terjadi pada akhir pekan. Dan izinkan saya menunjukkan ini kepada Anda, karena inilah yang kemudian diunggah Donald Trump. Saya coba buat ini sedikit lebih fokus. Nah, ini dia, unggahan Truth yang dikirim Trump. Bunyi unggahannya sebagai berikut. Amerika Serikat sudah siaga penuh dan siap bergerak melawan Republik Islam Iran dengan tingkat teror militer, kekuatan, dan daya tempur yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia Kedua. Saya merasa cukup menarik bahwa dia benar-benar menggunakan kata teror militer. Dalam unggahan Truth ini, dia mengakui bahwa dia akan meneror rakyat Iran. Dan Anda tahu, teror biasanya bukan sesuatu yang seharusnya disebarkan oleh militer. Itu bahkan ilegal menurut hukum internasional, bukan? Militer seharusnya hanya berfokus pada instalasi militer. Serangan teror tentu saja adalah serangan terhadap infrastruktur sipil. Dan fakta bahwa dia mengakui pada dasarnya telah menyiagakan Amerika Serikat dan membuat mereka siap menyerang untuk melakukan serangan teror, itu benar-benar tingkat kebodohan atau kegilaan yang baru. Karena kalau dia berpikir bahasa seperti ini benar-benar akan mengancam Iran, berarti dia tidak terlalu memperhatikan bagaimana Iran sebenarnya bertindak. Tapi mari kita lanjutkan. Dan sekali lagi, ini sebenarnya adalah cuitan dari tadi malam yang dia kirim di Amerika Serikat pada Sabtu larut malam. Jadi, mari kita lanjutkan. Terlepas dari ini, kami baru saja diminta oleh Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya untuk menahan diri dari serangan apapun, karena parameter sebuah kesepakatan telah disetujui. Ini akan mencakup pembukaan Selat Hormuz secara segera, penuh, dan total, serta berakhirnya ancaman nuklir Iran. Berdasarkan permintaan ini, demi manfaat dunia di masa depan, dan juga demi kelangsungan hidup Iran yang sukses dan makmur, saya telah setuju untuk membatalkan serangan tersebut, dengan syarat kesepakatan bisa segera dicapai. Negara Israel bergabung dengan saya dalam komitmen ini. Mulailah bekerja, semuanya, dan selesaikan. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini, Presiden Donald J. Trump. Jadi Trump kembali sebenarnya memberitahu dunia melalui ponsel pintar atau komputer desktopnya di Truth Social bahwa tampaknya dia diminta oleh Iran untuk tidak menyerang mereka. Tidak mengherankan pihak Iran mengatakan seperti itu bukan yang kami lakukan. Justru pihak Amerika Serikat yang memohon kepada kami melalui jalur diplomatik untuk mencapai kesepakatan diplomatik untuk suatu bentuk saling pengertian. Mereka bahkan mengatakan Al Jazeera melaporkan soal ini bahwa orang-orang Iran, bahwa pihak Amerika lah yang meminta suatu bentuk semacam saling pengertian. Di Al Jazeera, salah satu beritanya berbunyi, angka parlemen Iran menuduh Amerika Serikat mengancam serangan di depan umum sambil mutundingan di balik layar. Manakah tahu? Dari mana sih tahu? Which one is true? We don't know. How would I know? But judging from what I know. Namun, dari apa yang saya ketahui tentang Iran dan juga dari diskusi dengan Profesor Muhammad Marandi, saya rasa posisi Iran dalam hal ini sangat mungkin lebih dekat pada kebenaran daripada apa yang baru saja dikatakan Donald Trump.
Iran tetap teguh dan konsisten dalam pendekatan mereka, karena mereka telah menemukan taktik militer untuk benar-benar menghadapi Amerika Serikat dengan segala sikap gemar perangnya. Taktik itu dibangun di atas beberapa lapisan atau beberapa pilar. Salah satunya adalah mata ganti mata. Yang lainnya adalah jangan mengalah secara diplomatik atas sesuatu yang bisa Anda capai secara militer. Mereka telah menemukan cara secara militer untuk melucuti Amerika Serikat. Jadi, akan sangat bodoh jika mereka justru mundur dari itu. Untuk setiap serangan yang dilakukan Amerika Serikat, akan ada serangan balasan. Dan itu akan lebih menyakiti Amerika Serikat daripada Iran. Itulah strategi yang mereka jalankan, sampai Amerika Serikat benar-benar terkondisikan seperti anjing Pavlov, bahwa jika mereka menyerang lebih dulu, dampaknya akan lebih menyakitkan bagi mereka pada akhirnya. Jadi kali ini, karena Amerika Serikat begitu terbuka dan terang-terangan mengancam infrastruktur sipil, dan sekali lagi, unggahan Truth itu menjadi indikator lain bahwa Amerika Serikat secara serius mempertimbangkan untuk menghancurkan infrastruktur sipil yang penting di Iran, dan telah mengancamkannya sejak awal. Seperti mengancam akan melakukan kejahatan perang, berkali-kali, lagi dan lagi. Iran kemudian tentu saja mengancam akan melakukan kejahatan perang serupa di negara-negara Teluk. Dan saya ingin menunjukkan ini, karena begini, jika Amerika Serikat benar-benar mulai menghancurkan infrastruktur Iran, fasilitas untuk memproduksi listrik, Iran mengatakan, kami akan menghancurkan hal yang sama di sana. Dan itu akan benar-benar menjadi bencana besar. Ada juga artikel yang cukup bagus di Al Jazeera beberapa bulan lalu, karena sedang gandengnya negara Teluk pada Teluk po desalinasi. Dan bukan harus Iran bukannya mampu menyerang langsung instalasi desalinasi. Instalasi desalinasi juga dengan energi yang sangat besar. Desalination plants also need a lot of energy. They need a lot of electricity to run. They are quite Mereka membutuhkan banyak listrik untuk beroperasi. Pengoperasiannya cukup boros energi. Dan Timur Tengah, Asia Barat, sangat bergantung pada itu. Negara-negara Teluk tidak bisa berfungsi tanpa desalinasi. Karena, seperti yang ditunjukkan dengan sangat baik oleh artikel ini, kawasan Teluk tidak memiliki sungai permanen. Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, mereka tidak punya sumber air tawar permanen, air minum. Mereka punya beberapa aliran air, aliran musiman, yang ada hujan benar-benar turun. Tetapi selain itu, mereka hanya gantung pada impor atau pada produksi lewat desalinasi, yang menghilangkan garam dari air laut dan membuatnya layak diminum. Ini juga mencakup tentu saja Oman. Dan di sini, izinkan tunjukkan betapa bergantungnya mereka pada hal ini. Ada grafik kecil yang bagus di sini. Qatar mendapatkan 61% air minumnya dari desalinasi. Bahrain mendapatkan 59% dari desalinasi. Kuwait, 47%. Mereka memang punya sedikit air tanah yang bisa digunakan. Tapi lihat, kalau Anda berpotensi kehilangan separuh air minum yang dibutuhkan penduduk Anda untuk bertahan hidup secara fisik, maka apapun yang mengancam proses penyediaan air minum itu menjadi skenario yang mengancam nyawa atau mengancam kelangsungan hidup negara. Dan Iran, sekali lagi, tidak perlu menyerang langsung instalasi desalinasi. Jika mereka menyerang fasilitas energi yang diperlukan untuk menjalankan instalasi-instalasi ini, maka sekali lagi, semuanya berakhir. Then again it is game over, and that's precisely what the Iranians were threatening. Dan itulah tepatnya yang diancamkan Iran. Itu mencakup banyak cuitan dari para pemimpinnya, termasuk juga Mohammad Marandi yang saya ikuti secara dekat. Ia beberapa kali mencuit soal ini. Jika Amerika Serikat menyerang, maka Iran akan membalas dengan menyerang negara-negara Teluk. Jadi sejalan dengan strategi yang mereka jalankan sejak Februari, Iran menyerang langsung fasilitas militer Amerika Serikat. Namun, mereka juga menyerang negara-negara pendukung yang sejak awal memungkinkan hal ini terjadi. Lalu tidak mengherankan, kita juga mendapat, memang tidak banyak, tetapi dari beberapa media, indikasi bahwa di balik layar, hal yang sebenarnya tidak terlalu kita lihat adalah upaya negara-negara Teluk. Negara-negara ini para anggota GCC, untuk entah bagaimana membujuk Amerika Serikat
agar tidak melanjutkan ini. To try to somehow dissuade the United States from continuing this. Here's an article in AP. Berikut sebuah artikel dari AP dengan judul, Trump mengatakan sekutu-sekutu di Timur Tengah telah mencapai garis besar kesepakatan untuk mengakhiri perang Iran dan AS akan menghentikan serangan baru. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa, sekali lagi, ada percakapan telepon antara Donald Trump dan pemimpin Arab Saudi, putra mahkota Mohammed bin Salman. Kita tidak tahu persis apa yang dibahas. Tetapi bin Salman adalah pihak yang 6 atau 7 minggu lalu, ketika gelombang pertama serangan masih berlangsung, melakukan percakapan telepon yang sangat marah dengan Donald Trump. Ia mengatakan kurang lebih, Anda tidak boleh lagi menggunakan wilayah udara Saudi untuk menyerang Iran, karena mereka terus-menerus membalas serangan kepada kami. Dan tentu saja, dalam gelombang serangan terbaru, Iran kembali membalas Saudi Arabia dan menghancurkan banyak fasilitas energi, termasuk beberapa pipa yang diserang dan sejumlah kilang yang diserang Iran di Saudi Arabia, untuk menghukumnya atas dukungan berkelanjutan kepada Amerika Serikat. Saudi Arabia kemudian juga memulai, dalam eskalasi yang sama sekali tidak perlu, perang lebih lanjut dengan Yaman, dengan Ansar Allah, sehingga mereka ikut terlibat dalam konflik ini. Dan selama sepekan terakhir, atau sebenarnya 2 pekan terakhir, kita melihat bagaimana perang ini kini menyebar secara vertikal. Kini, sasaran di Yordania, di Irak, dan di kawasan regional yang lebih luas, kawasan Teluk, juga diserang dan seperti tersedot ke dalam konflik ini. Jadi pada akhir pekan ini, kita sampai pada titik ketika Trump benar-benar harus mengambil keputusan apakah ia akan melanjutkan dan kembali melakukan serangan. Iran seperti yang telah ia ancamkan, atau sebaliknya, ia akan mundur. Dan menurut saya, yang terjadi adalah ia mundur. Memang ia sedang mundur. Dan saya tidak ingin mencelanya karena itu. Bagus bahwa ia tidak menyerang Iran. Tentu saja, akronim TACO, Trump Always Chickens Out, yang berarti Trump selalu ciut dan mundur, langsung terlintas di benak. Tentu, itulah yang saya gunakan untuk membuka segmen ini. Tetapi pada akhirnya, jika eskalasi tidak terjadi, itu hal yang baik, jadi saya tidak menentangnya. Hanya saja apa yang harus kita simpulkan dari ini. Dan jangan salah paham, mereka mungkin saja menyerang malam ini. Mereka mungkin saja keluar dari pola mereka dan melancarkan serangan pada dini hari Senin. Itu sangat mungkin terjadi, karena kita telah melihat bagaimana Amerika Serikat dan Trump menggunakan diplomasi, tetapi juga pesan-pesan di media internasional, sebagai cara untuk semacam membuat pihak lawan lengah. Dan sangat mungkin, semua ini hanyalah semacam strategi yang rumit untuk membuat Iran percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Lalu mereka menurunkan kewaspadaan, dan pada dini hari Senin, dia menyerang mereka dengan sangat keras. Dia menghancurkan banyak pembangkit listrik, lalu juga berusaha melumpuhkan semua peluncur rudal dan sebagainya. Tetapi ini akan benar-benar konyol lagi. Karena satu hal yang telah dibuktikan Iran sejauh ini, dari semua hal yang telah mereka buktikan, adalah bahwa mereka mampu membalas serangan, dan Amerika Serikat tidak bisa melumpuhkan infrastrukturnya. Itu yang kini cukup jelas. Izinkan saya menguraikannya lagi ya. Lapisan-lapisan yang dibangun Iran ini bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk kemampuan serangan balasan. Saya pernah membahasnya sebelumnya, tetapi penting tetap mengingatnya. Karena menurut saya, inilah juga yang seharusnya sudah dipahami oleh jajaran militer Amerika Serikat saat ini. Di satu sisi, Iran tidak mampu menembak jatuh drone dan rudal Amerika Serikat yang datang. Drone dan rudal itu akan menghantam Iran. Jadi, bahkan pesawat pengebom pun sebagian dapat terbang di atas Iran, meskipun itu sangat berbahaya. Iran berhasil menembak jatuh beberapa di antaranya. Iran Baristan yang telah menembak jatuh sebuah F-35, dan itu terkena benar. Namun, benar juga bahwa Iran dapat diserang. Jadi, seluruh strategi Iran sebenarnya tidak dibangun berdasarkan pesan yang sempurna. Is actually not built around perfect defense. It's not built around the idea of a
Ini tidak dibangun berdasarkan gagasan kubah besi, seperti Israel atau Amerika Serikat, yang bisa dibilang menggambarkan pendekatan mereka, kan? Tidak ada yang bisa menyerang kami. Kami punya sistem pertahanan sempurna. Padahal semua itu omong kosong. Maksud saya, itu tidak pernah berhasil, dan Israel dihantam sangat keras oleh Iran. Namun konsepnya adalah, kami menembak jatuh apapun yang masuk. Iran tidak melakukan itu. Iran tahu dirinya rentan. Iran tahu mereka bisa diserang. Tetapi yang mereka kembangkan adalah sesuatu yang kami, para pengamat internasional, bahkan tidak menyadari bahwa itu mungkin. Itu adalah kemampuan serangan balasan konvensional. Dulu kita hanya membicarakan kemampuan serangan balasan dalam ranah nuklir, kan? Dan gagasannya adalah, jika satu negara, jika satu kekuatan nuklir menyerang kekuatan nuklir lain, maka kekuatan nuklir yang lain itu harus memiliki kemampuan serangan balasan untuk membalas tembakan. Tujuannya, memastikan bahwa jika pihak pertama menembak dan Anda mati, setidaknya Anda juga bisa menimpakan kematian kepada pihak lain. Jadi keduanya akan mati. Dan itu, secara teori tentu saja, menciptakan suatu keseimbangan, bukan? Itu menciptakan situasi MAD, Mutually Assured Destruction, atau kehancuran timbal balik yang terjamin. Karena kedua pihak tahu bahwa jika mereka menembak lebih dulu, mereka juga akan mati, maka keduanya tidak akan menembak. Itulah keseluruhan gagasan dari kehancuran timbal balik yang terjamin, dan semacam keseimbangan nuklir itu. Pada dasarnya, keseimbangan antara ancaman dan Armageddon. Namun, yang tidak pernah kita pikirkan adalah, apa yang terjadi jika negara-negara mampu melakukan itu dalam ranah konvensional? Selama 25-30 tahun terakhir, sejak berakhirnya Perang Irak, Iran membangun seluruh strateginya untuk menghadapi Amerika Serikat di sekitar kemampuan serangan balasan konvensional. Jadi pertama-tama, mereka menempatkan seluruh infrastruktur militer penting mereka sangat jauh di bawah pegunungan granit mereka dan sangat jauh di bawah tanah. Fasilitas-fasilitas yang paling krusial itu, terutama fasilitas manufaktur senjata, fasilitas rudal, silo, dan sebagainya. Bukan hanya silo, tetapi juga pabrik pembuatan rudal. Semuanya berada di bawah tanah dan tidak bisa dihantam. Pegunungan ini sangat dalam, sangat kuat, sangat tangguh, dan sangat tahan. Sehingga bahkan, jika Anda menjatuhkan bom nuklir ke atasnya, dampak bom itu akan bergerak ke atas. Tidak akan menembus ke bawah. Bom itu tidak akan bisa mencapai fasilitas-fasilitas ini. Jadi, yang ditegaskan Iran adalah, ya, Anda bisa menyerang kami, tetapi Anda tidak bisa menghancurkan hal-hal ini. Dan bahkan jika Anda menyerang kami akan membalas menyerang Anda, dan kami akan mempertahankan kemampuan itu. Kami akan mempertahankan kemampuan serangan balasan konvensional, sehingga kami bisa menghancurkan aset-aset Anda. Dan omong-omong, kami juga tahu di mana aset-aset Anda berada. Karena sebenarnya aset-aset Anda tidak berada di bawah tanah. Sebab Amerika Serikat, sekali lagi, membangun strategi pertahanannya berdasarkan gagasan untuk menembak jatuh apapun yang datang masuk. Kalau Anda menembak jatuh apapun, sekali lagi, kalau Anda punya kubah besi, dan Anda menempatkan kubah besi itu, gagasan kubah besi itu, di atas Kuwait, Qatar, Bahrain, maka Anda tak terkalahkan, kan? Nah, ternyata itu gagasan bodoh. Itu tidak berhasil. Dan Iran sudah membongkar gertakan itu 20 tahun lalu, 25 tahun lalu, ketika mereka mulai menjalankan strategi menempatkan semuanya di bawah tanah, kan? Mereka mulai dengan pemikiran, oke, kami akan diserang, baiklah, tapi kami akan membalas. Karena kebodohan kubah besi itu bisa kami akali. Mereka sebenarnya tidak bisa sepenuhnya bertahan taktil terhadap semua yang kami miliki. Dan perhitungan mereka berhasil. Dan inilah sebabnya Amerika Serikat saat ini berada dalam masalah besar. Karena Anda tidak bisa mengubah strategi semacam itu dalam waktu singkat, bukan? Sebab itu menuntut investasi infrastruktur yang sangat besar. Pada dasarnya, seluruh peralatan Amerika Serikat terekspos pada kemampuan serangan Iran. Karena tidak berada di bawah tanah, tidak digali masuk ke dalam, tidak berada di bunker. Bahkan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat ternyata banyak di antaranya bahkan tidak memiliki bunker yang layak.
Personel militernya juga sangat terekspos terhadap serangan-serangan Iran ini, karena mereka tidak punya tempat untuk berlindung ketika serangan datang. Karena sekali lagi, strateginya seperti, oh, kita bisa menembaknya jatuh. Tapi mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa menembaknya jatuh. They can't. They can't. They can't shoot it down. They can shoot down some of the things, but they can shoot. Mereka bisa menembak jatuh sebagian, tetapi tidak semuanya. Jadi, yang perlu dilakukan Iran adalah membanjiri sistem pertahanan rudal ini, sistem THAAD, HIMARS dan sebagainya, Patriot dan sebagainya. Dan mereka bisa membanjirinya. Mereka bisa membanjirinya dengan peralatan yang jauh lebih murah daripada biaya sistem-sistem itu. Dan itulah yang telah dilakukan Iran. Iran telah menguras persediaan senjata Amerika Serikat, persediaan rudal, baik rudal pertahanan maupun rudal serangan. Karena bagian lain dari strateginya adalah, sekali lagi, menyerap serangan. Iran harus mampu menyerap serangan, dan Iran mampu melakukannya pada dua tingkat. Secara militer, Iran telah membangun infrastrukturnya di seluruh wilayah negaranya, sehingga sebenarnya sulit untuk menghantam semuanya. Mereka tidak berada di satu tempat. Mereka tersebar di seluruh wilayah negara itu. Dan kedua, struktur komandonya juga sangat tangguh. Itulah sebabnya, ketika Amerika Serikat menggunakan serangan pemenggalan dan berpikir, kita tinggal memotong kepala ular, lalu semuanya mati. Nah, coba tebak, Iran sudah mempersiapkan diri untuk itu. Mengapa mereka mempersiapkannya? Karena mereka melihat bahwa ini adalah jenis taktik dan strategi yang digunakan Amerika Serikat dan yang telah dicoba di tempat-tempat lain terhadap Hizbullah, Hamas, dan sebagainya, serta cara mereka menjalankan operasi. Amerika Serikat sendiri, beserta struktur komandonya, berbentuk piramida, bukan? And its commando structure is a pyramid, right? Everything depends on the commander-in-chief, Donald Trump. Semuanya bergantung pada panglima tertinggi, Donald Trump, sang presiden. Lalu turun dari sana. Dan menurut pemikiran mereka, semua orang pasti harus diorganisasi seperti itu. Sekali lagi, karena Barat begitu terpaku, begitu terobsesi pada cara mereka sendiri menjalankan sesuatu, dan mereka sangat menjunjung tinggi cara mereka sendiri, sehingga mereka mengira semua orang lain pasti berpikir dengan cara yang sama. Ternyata Iran tidak demikian. Iran justru menyusun struktur militernya berdasarkan gagasan bahwa setiap orang bisa digantikan. Semua orang dapat digantikan. Setiap posisi punya posisi-posisi di bawahnya yang diisi orang-orang cakap. Jika pemimpinnya terbunuh, mereka bisa langsung mengambil alih dan melanjutkan dari titik yang persis sama. Dan itu berlaku untuk sayap militer, termasuk IRGC, dan juga untuk sayap politik, kepemimpinan seperti Ayatollah Ali Khamenei. Setelah dia terbunuh, putranya langsung masuk menggantikannya. Setelah para pemimpin lain terbunuh, termasuk orang-orang seperti Ali Larijani dan lainnya di Dewan Keamanan, mereka tinggal meminta orang berikutnya menggantikan, satu demi satu. Mereka hanya mengisi kembali posisi-posisi itu, dan sistemnya terus berjalan. Saya menulis tentang itu dalam sebuah esai. Saya bilang, bagaimana Anda membunuh musuh yang ketika Anda menyerang, ketika Anda memenggal satu kepalanya, kepala baru terus tumbuh menggantikannya. Kalau begitu, Anda tidak bisa menggunakan serangan pemenggalan untuk membunuh hewan semacam itu. Dan itulah hewan yang Iran jadikan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, struktur piramida itu tidak benar. Iran membangun struktur jaringan. Mereka membentuk 31 wilayah gubernur militer, atau apapun sebutannya, pusat-pusat militer, pusat komando, yang memiliki kendali atas wilayah masing-masing. Para komandan militer ini kemudian bisa mengeluarkan perintah serangan dan sebagainya sendiri. Mereka tidak bergantung pada panggilan telepon dari Teheran. Dan sekarang, mereka mampu mengordinasikan hal-hal ini. Sekali lagi, bukan karena ada telepon dari Teheran, melainkan karena mereka memiliki strategi yang terintegrasi dan dikomunikasikan dengan baik. Buku strategi itu sudah lama dibagikan, bukan? Bagaimana kita bereaksi? Jika kita diserang seperti ini, lalu bagaimana setiap komandan harus merespons? Lalu, berdasarkan pemikiran strategis itu, para komandan ini kemudian memilih target mereka sendiri. Itulah sebenarnya penjelasan mengapa Iran juga menyerang beberapa pelabuhan di Oman.
Karena Oman dan Iran pada tingkat politik sebenarnya memiliki hubungan yang cukup dekat. Saya juga membahasnya dalam video baru-baru ini. Mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain, hubungan yang relatif baik, dan Oman tetap senetral mungkin di seluruh kawasan itu. Bahkan di laman Twitter mereka sendiri, pada bagian hubungan luar negeri, Oman menyatakan bahwa mereka berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan Iran. Oman ingin mempertahankan persahabatan yang erat. Dan keamanan Iran sangat penting bagi Oman. The security of Iran is very important to Oman. They divide all of these things and Mereka membagi semua hal ini, dan delegasi-delegasi Oman terus pergi menemui pihak Iran. Pihak Iran juga terus pergi ke Oman. Arakchi, Menteri Luar Negeri Iran, telah mengunjungi Oman setidaknya sekali, kalau bukan 2 kali, sejak Februari 2026. Dan mereka sedang mengupayakan pemahaman bersama tentang bagaimana mengelola Selat Hormuz dan sebagainya. Mereka terus melakukan itu. Pada saat yang sama, pada Februari lalu, Numarik Darat Siswoj, ketik sekarang dikemau dalman ni dathje, dizari serta umum ke Iran. Membalas, anggi mbak puhis no umpan amanth, befa. They also fired back a couple of times at Omani ports. The reason for that, as Arakchi told us, is that Alasannya, seperti yang dikatakan Arakchi kepada kami, hal itu bukan lagi berada di tangannya. Begitu militer mengambil alih, atau begitu serangan-serangan ini dimulai, aparat militer mereka mulai bergerak. Mereka, secara mandiri, memilih dan menentukan target yang akan diserang. Mereka memilih berdasarkan, sekali lagi, strategi keseluruhan dan pemahaman taktis yang mereka miliki. Dan itu bukan keputusan pemerintah pusat. Bukan Arakchi, Menteri Pertahanan, atau pihak lainnya yang kemudian menentukan di mana dan apa yang harus dibom. Itu adalah komando militer. Karena itulah di Iran, sangat penting agar kepemimpinan politik juga menyampaikan seperti apa strategi keseluruhannya. Ancaman semacam ini, bahwa jika kalian menyerang pembangkit listrik kami, maka kami akan menyerang milik kalian, bukan hanya ancaman terhadap Amerika Serikat. Ini juga sebenarnya merupakan instruksi kepada 31 gubernur militer untuk mengatakan kepada mereka, begini, seperti inilah kita seharusnya memikirkan hal ini. Bukan berarti kalian tidak tahu, tetapi mari kita ulangi saja. Sebagai sebuah negara, kita ingin mengambil keputusan bahwa jika menyerang kita di sini, maka kita membalas mereka, dan kita membawa mereka ke negara-negara teluk. Jadi, ini juga bagian dari komunikasi internal. Itulah sebabnya penting melihat apa berbagai kepemimpinan militer Iran juga berbicara yang serupa. Namun, menurut saya, setidaknya untuk saat ini, Iran, meskipun strategi pertahanan militernya sangat terorganisasi secara horizontal, secara keseluruhan dan secara ideologis, mereka sangat sejalan. Karena itu, mereka juga memahami apa yang harus diserang dan apa yang tidak, atau tingkat eskalasi seperti apa yang perlu dicari. Karena itulah hal lainnya. Karena ini strategi mata dibalas mata, pihak Iran justru harus berhati-hati agar tidak melampaui batas di pihak lain. Sebab yang ingin mereka timbulkan adalah kerusakan yang proporsional, sekali lagi, untuk membentuk kondisi secara keseluruhan. Dan kita sudah melihat itu. Tentu saja, Iran berupaya menyerang di titik yang benar-benar menyakiti Amerika Serikat, termasuk seluruh negaranya. Including the entire surveillance. Apa namanya? Perangkat pengawasan. Jadi mereka menghantam semua radar. Sistem radar di kawasan itu menjadi salah satu sasaran pertama yang mereka lumpuhkan. Dan itu sangat merugikan Amerika Serikat, karena pada dasarnya membuat mereka buta dan sangat mengurangi peringatan dini di pangkalan-pangkalan militer ini. Jadi sekali lagi, inilah situasinya. Iran punya strategi yang sangat jelas, dan mereka terus menjalankan strategi itu. Itulah sebabnya saya tidak percaya mendoi drum talbafat the member hargus into bonk kedung kizim membrancol. Itu omong gotong. Iran, sekali lagi, tetap pilihan mereka. The Iranians again, they stick to their guns, they stick to their strategy, which is. Mereka berpegang pada strategi mereka, yang intinya seperti ini. Biarkan pihak lain mencari tahu sendiri apa yang menyakiti mereka dan apa yang tidak. Lalu tegaskan bahwa mereka akan tetap berdiri dan mampu menahan segala jenis serangan, serta bahwa mereka akan mempertahankan kemampuan serangan balasan kedua. Kemudian,
semua orang lainlah yang akan menderita. Dan tentu saja, ketika Donald Trump mengancam serangan dan berkata, "Jika kalian tidak melakukan apa yang kami inginkan, kami akan menyakiti kalian dengan sangat parah." Itu memberi mereka peluang untuk berkata, "Kalau begitu, kami akan menyerang teman-teman kalian." Dan itu justru memberi para teman tersebut, negara-negara Teluk, waktu untuk panik dan mencoba melakukan apapun yang mereka bisa untuk meredakan situasi itu. Sementara Mohamed Marandi dan yang lainnya terus berbicara tentang negara-negara Teluk, monarki dan tersebut kawasan Teluk, Stipchimas, setiap baik mekebat secara langsung, dan seterusnya. Dictatorships and whatnot, and that they are complicit and so on. I do have quite a bit of understanding for. Saya cukup memahami posisi mereka karena, ya, sekali lagi, hal-hal seperti ini, strategi-strategi semacam ini, dibangun. Butuh waktu puluhan tahun untuk membangunnya. Sekali lagi, strategi Iran butuh puluhan tahun untuk dibangun, dan sampai ke titik seperti sekarang. Begitu juga dengan seluruh soal kubah besi ini, dan seluruh strategi keamanan negara-negara Teluk. Pada dasarnya, mereka menyerahkan diri ke pelukan Amerika, dan berkata, "Baiklah, kami akan menjadi protektorat kalian, dan kami akan melayani kalian. Tetapi sebagai imbalannya, kami mendapatkan keamanan dan uang, kan?" Dan begitu itu semua dibangun dan sudah berjalan, sangat-sangat sulit untuk membongkarnya. Butuh bertahun-tahun untuk membongkar ini. Tetapi sekarang, Iran berusaha mempercepat laju negara-negara Teluk untuk memahami bahwa mereka perlu membalikkan strategi keamanan mereka, bahwa mereka sebenarnya harus mengusir Amerika Serikat, dan bahwa pangkalan-pangkalan militer AS ini beban besar Are a huge liability on them. Again, here you see how this entire coast. Di sini, Anda bisa melihat bagaimana seluruh pesisir ini berada dalam jangkauan Iran dan bisa diserang. Anda juga bisa melihat betapa bergantungnya negara-negara ini pada impor. Menariknya, maaf, bukan impor, melainkan desalinasi. Menariknya, Arab Saudi adalah yang paling tidak bergantung pada desalinasi. Hanya 18% air minumnya berasal dari desalinasi. Namun demikian, yang lain, semuanya cukup rentan terhadap jenis ancaman seperti ini. Dan kita bahkan belum membahas Israel, yang setahu saya lebih bergantung lagi, bahkan sekitar 70 hingga 80% bergantung pada desalinasi. Meski begitu, setelah diskusi terakhir saya dengan Mohamed Marandi, tampaknya Iran saat ini mengecualikan Israel dari segala bentuk penargetan, karena mereka tidak ingin mengganggu masalah politik yang sedang dihadapi Netanyahu. Menurut Marandi, mereka menilai bahwa masalah internal Israel saat ini justru menguntungkan Iran dan mendorong destabilisasi Israel. Karena itu, jika mereka menyerang Israel sekarang, hasilnya hanya akan memicu semacam reaksi bersatu di bawah bendera. Dan Iran tidak menginginkan itu. Mereka lebih memilih membiarkan masalah-masalah itu terus membara dengan sendirinya. Jadi untuk saat ini tidak ada serangan dan tidak ada ancaman terhadap Israel, kecuali Israel mulai menyerang Iran. Dalam hal itu, sekali lagi, strategi timbal balik akan berlaku. Ya, jadi inilah posisi kita saat ini. Saya rasa bahayanya belum berakhir, sama sekali belum. Maksud saya, sekali lagi, mungkin saja Amerika Serikat pada dasarnya hanya menunda semuanya 1 atau 2 hari. United States just basically having delayed everything by 1 or 2 days. Maybe it's all just a trick and they're going to continue. Mungkin semua ini cuma tipu daya dan mereka akan melanjutkan pengeboman. Tapi mungkin ini adalah momen ketika pemerintahan Trump, bukan hanya Trump sendiri, melainkan Gedung Putih, memutuskan bahwa ini tidak sepadan. Bahwa mengancam seluruh infrastruktur di Teluk sebenarnya sudah 1 langkah terlalu jauh. Bukan berarti mereka tidak ingin menyerang Iran. Bukan berarti mereka tidak akan senang mencoba membom dan membunuh beberapa ribu orang lagi di Iran. Tetapi biaya yang harus ditanggung dianggap terlalu tinggi. Sekali lagi, jika Iran melumpuhkan pabrik-pabrik desalinasi, Anda harus mengevakuasi sangat banyak orang dari negara-negara Teluk. Anda tidak akan punya cukup air minum. Jadi, orang-orang harus diterbangkan keluar. Air harus diterbangkan masuk. Itu akan mengikat kemampuan yang sangat besar. Dan mungkin itu bencana yang terlalu besar untuk benar-benar dilakukan. Karena kalau tempat-tempat ini sudah tidak layak huni lagi, maksud saya, bahkan kalau Anda entah bagaimana berhasil terus memasok beberapa pangkalan udara, sekali lagi,
semuanya akan sangat rentan. Itu akan menjadi bencana besar. Benar-benar bencana, dan bagaimanapun juga tidak akan ada masa depan. Jadi, daripada membawa diri Anda menuju masa depan Teluk yang hancur total, ubah taktik ke sesuatu yang lain. Dan sekali lagi, sekarang kita sudah melihat bagaimana Amerika Serikat berputar atau berganti-ganti melalui berbagai jenis pendekatan militer. Mulai dari pergantian rezim, seperti serangan pendahuluan tipe shock and awe untuk melumpuhkan kepemimpinan. Lalu pergantian rezim itu tidak terjadi, pemberontakannya juga tidak terjadi. Justru sebaliknya, it's an efek bersatu di Budapest, dan orang-orang mulai di-core. Settled in and people started supporting Iran. Then they went to a blockade extended. Kemudian mereka menerapkan blokade yang berkepanjangan. Itu juga tidak berhasil. Cadangan minyak strategis Amerika Serikat terus menurun. Lalu mereka harus menempuh diplomasi dan memohon kepada Iran, yang akhirnya mereka setujui agar memberi mereka jeda. Gencatan senjata itu adalah jeda. Sekarang kita juga tahu mengapa gencatan senjata ini tampak begitu menguntungkan bagi Iran. Karena Amerika Serikat sejak awal tidak pernah berniat mematuhinya dalam jangka panjang. Bagaimanapun, Donald Trump menandatangani dokumen itu karena dia sadar bahwa itu hanyalah kertas toilet. Selama itu bisa membeli jeda beberapa minggu atau beberapa bulan. Itu sudah cukup. Hanya itu yang dibutuhkan. Setelah itu, Amerika Serikat akan tetap melanjutkan dan akan melanggar semua jenis perjanjian dalam memorandum kesepahaman gencatan senjata tersebut. Bagaimanapun, karena itu, dia tidak punya masalah untuk menandatanganinya. Lalu kita melihat bagaimana mereka segera mencoba menyelundupkan berbagai macam akal-akalan, termasuk soal Selat Hormuz, dengan menyelundupkan jalur kedua yang mereka kelola, dan seterusnya. Iran tidak mau menerima itu sama sekali, dan langsung kembali ke pendekatan militernya. Mereka melihat bahwa pendekatan diplomatik itu, sekali lagi, jelas hanya trik Amerika Serikat untuk membeli waktu. Kemudian Amerika Serikat juga terpaksa kembali ke pendekatan militernya, yang sekali lagi radikal. Sebab Iran lebih unggul dalam hal serangan balasan. Pada titik ini, Iran memiliki dominasi eskal. Dan Demokrat terpemang basis nuku. Dan setiap kali pihak lawan membalas serangan, mereka bisa memilih lagi apa yang akan mereka serang balik. Jadi, Amerika Serikatlah yang terus-menerus harus berpikir, haruskah saya menyerang atau tidak? Haruskah saya atau tidak? Karena sekarang mereka tahu itu akan lebih menyakitkan bagi mereka. Dan strategi Amerika Serikat tidak dibangun berdasarkan gagasan untuk menahan serangan. Tidak. Justru strategi Iran yang dibangun seperti itu. Itulah sebabnya mereka bisa menahan guncangan. Karena mereka punya pola pikir bertingkat dengan lapisan-lapisan dan eskalasi. Itulah sebabnya strategi mereka cocok dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Strategi Amerika Serikat tidak. Strateginya tidak disesuaikan dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Strategi Iran sebenarnya kembali menggagalkan strategi Amerika Serikat, karena mereka mampu menembus semua lapisan militer dan pertahanan ini. Semua pola pikir ala Star Wars dan pemikiran berbasis teknologi yang menjadi pusat pendekatan Amerika Serikat itu mampu ditembus oleh Iran. Jadi, semakin lama aksi saling balas ini berlangsung, semakin lama eskalasi militer terus terjadi, semakin besar kerugian Amerika Serikat. Iran mampu menanggung kerugian ini. Amerika Serikat tidak. Jadi, semakin lama ini berlangsung, semakin buruk akibatnya bagi Amerika Serikat. Dan mungkin yang kita lihat sekarang adalah pengakuan bahwa strategi ini gagal, bahwa mereka sedang mencoba jalur lain, dan bahwa Amerika Serikat kini mungkin terpaksa membuat konsesi. The United States might now be forced to make concessions. The fact that the tweet by Mr. Trump also Fakta bahwa cuitan dari Tuan Trump juga secara eksplisit menyebut Israel memberi saya petunjuk bahwa mereka sekarang kembali melihat kemungkinan suatu bentuk kesepahaman yang akan meredakan urusan militer. Kalau kesepahaman ini sekali lagi hanya menekan tombol jeda dan sama palsunya dengan nota kesepahaman pertama, ya itulah adanya. Tetapi sekali lagi, mereka dipaksa beralih ke sesuatu yang lain. Kekuatan brutal ini, sekali lagi, membentur tembok Iran yang berhasil mereka bangun. Dan saya minta maaf, karena saya sadar hari ini, saya terlalu sering memakai kata, sekali lagi.
Kalau saya sampai begitu sering mengatakannya hingga saya sendiri menyadarinya, berarti memang cukup parah. Tetapi begitulah situasinya. Dan itulah jenis analisis yang ingin saya tinggalkan untuk Anda. Akan ada pembaruan segera. Silakan ikuti kami di Substack dan di platform kami sendiri, neutralitystudies.com. Kami juga memuat semua analisis kami di sana. Terima kasih atas perhatian Anda. As well. Thank you for your attention.